Gaji besar, kerja santai, terus pensiunnya terjamin. Apa benar ya itu gambaran seorang aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia? Kayaknya banyak banget deh mitos-mitos yang beredar soal profesi ini. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas mana yang cuma omong kosong dan mana yang beneran fakta. Pasti sering banget denger kan kalimat ini? Ini tuh udah kayak gambaran klasik yang nempel banget soal kehidupan abdi negara. Image-nya itu, ya hidup nyaman, aman secara finansial sampai tua nanti. Tapi pertanyaannya, emang beneran gitu keadaannya sekarang? Stereotip ini masih relevan nggak sih? Yuk kita kupas satu persatu mitos yang paling umum, terus kita bandingin langsung sama fakta di lapangan. Kita mulai dari yang paling bikin ngiler dulu ya. Oke, pertama-tama kita bongkar dulu bagian yang paling menarik perhatian, uang dan fasilitas. Ini nih mitos-mitos yang paling kuat dan sering banget jadi alasan utama kenapa orang pengen jadi ASN. Mitos pertama, jadi ASN itu auto tajir. Faktanya, pendapatan itu sangat-sangat bervariasi, tergantung golongan, jabatan, bahkan lokasi kerja Anda di mana. Gaji ke-13 aja yang sering dianggap jaminan itu nggak mutlak. Contohnya nih, karena ada efisiensi anggaran di tahun 2025, beberapa komponen tunjangan untuk PNS tertentu kabarnya bakal disesuaikan. Jadi jelas ya, nggak ada tuh yang namanya gaji besar dipukul rata buat semua. Lanjut, soal rumah dinas. Wah, banyak yang ngira begitu lolos seleksi kunci rumah langsung di tangan. Kenyataannya fasilitas ini tuh pengecualian, bukan aturan mainnya. Biasanya cuma ada buat jabatan-jabatan tertentu atau buat mereka yang tugasnya di lokasi yang sangat jauh. Oke, urusan duit udah kelar. Sekarang gimana soal kerjaannya itu sendiri? Mitos tentang budaya kerja dan keamanannya juga nggak kalah kuat. Apa benar sekali masuk, posisi Anda aman selamanya dan kerjanya santai? Coba kita lihat. Nah, ini nih mitos paling legendaris. Sekali jadi ASN, Anda kebal pemecatan. Kenyataannya, ini salah besar. Seorang ASN sangat bisa dan akan diberhentikan kalau terbukti melakukan pelanggaran berat. Contohnya, korupsi, melanggar kode etik serius, atau bahkan menyebarkan hoaks. Jadi, status abdi negara itu bukan tameng, tapi sebuah tanggung jawab dengan standar etika yang tinggi banget. Ini dia mitos favorit kita semua. Kerja PNS itu cuma duduk-duduk sambil ngopi. Padahal kenyataannya, banyak banget posisi ASN yang jauh dari kata santai. Mereka ini justru tulang punggung dari berbagai layanan publik yang krusial banget buat masyarakat. Justru sebaliknya, banyak ASN itu ada di garda terdepan. Coba deh kita bayangin, guru yang ngajar anak-anak kita, tenaga kesehatan di puskesmas, analis yang otaknya ngebul mikirin kebijakan penting, sampai petugas di loket pelayanan publik yang setiap hari hadapin macam-macam orang. Pekerjaan mereka ini sangat menuntut, penuh tekanan, dan dampaknya langsung kita rasakan semua. Sekarang, kita bahas proses buat jadi ASN dan status kepegawaiannya, karena di area ini juga banyak banget salah kaprahnya. Mitos orang dalam. Ini mungkin yang paling sering kita dengar ya. Faktanya, di zaman sekarang, sistem rekrutmen itu udah beda banget. Proses seleksinya pakai sistem Computer Assisted Test atau CAT dari BKN yang dirancang biar transparan maksimal. Skor tes Anda itu langsung muncul di layar saat itu juga, jadi hampir nggak ada celah buat main curang. Semuanya murni berdasarkan kompetensi Anda. Nah, ini poin penting banget yang sering bikin bingung. Nggak semua ASN itu statusnya sama. Ada yang namanya PNS, ada juga PPPK. Keduanya ini punya perbedaan yang sangat mendasar. Yuk kita bedah satu persatu. Perbedaannya jelas banget. PNS atau pegawai negeri sipil itu statusnya pegawai tetap. Artinya ada jenjang karir yang lebih terstruktur dan yang paling penting ada jaminan pensiun di hari tua. Nah di sisi lain ada PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Status mereka ini pegawai kontrak. Karir mereka sangat bergantung sama performa dan perpanjangan kontrak, dan mereka nggak dapat pensiun formal. Jadi ini adalah dua jalur pengabdian yang sangat berbeda di bawah satu payung besar bernama ASN. Oke, setelah kita bongkar berbagai mitos tadi, sekarang mari kita simpulkan dan lihat gimana sih realitas profesi ASN di Indonesia saat ini, apalagi kalau kita bandingkan dengan negara lain. Sering kan kita dengar persepsi umum kalau birokrasi kita itu lamban, ketinggalan zaman. Tapi, apa benar data bilang begitu? Faktanya mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan inilah faktanya yang mungkin bikin banyak orang kaget. Menurut Blavatnik Index dari Universitas Oxford di tahun 2024, birokrasi Indonesia itu dinilai sebagai yang terbaik di kawasan Asia Pasifik untuk kategori negara berpenghasilan menengah.
Ini bukan penilaian abal-abal loh, ini berdasarkan efektivitas dan seberapa responsif layanan publiknya. Ini pencapaian yang luar biasa, yang sayangnya sering luput dari perhatian kita. Jadi kesimpulannya apa? Jelas banget. Jadi ASN itu bukan jalan pintas menuju hidup santai. Ini adalah sebuah profesi yang terhormat, tapi juga datang dengan paket tuntutan yang sangat besar, tanggung jawab, keahlian, dan yang paling penting integritas. Jadi, sekarang gambaran tentang ASN jadi jauh lebih jernih kan? Ini bukan lagi soal mitos hidup nyaman, tapi soal realitas sebuah pengabdian yang ternyata sangat menuntut dan punya dampak besar. Nah, pertanyaan terakhir, tentu saja, kembali ke diri Anda masing-masing. Setelah tahu faktanya, apakah jalan pengabdian ini yang benar-benar Anda cari?